Kita mengenal sebuah ritual keagamaan di dalam masyarakat Muslim ketika terjadi kematian adalah menyelenggarakan selamatan kematian atau kenduri kematian atau talilan atau yasinan, karena yang biasa dibaca adalah surat Yasin di hari ke-7, 40, 100, dan 1000 harinya. Di sini kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengkaji permasalahan ini secara praktis dan ilmiah. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ritual tahlilan 7, 40, 100, dan 1000 hari. Setelah diteliti, ternyata amalan selamatan kematian, kenduri kematian, tahlilan, yasinan, karena yang dibaca di dalamnya surah Yasin di hari ke-7, 40, 100, dan 1000 hari bukan berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma sahabat, malah kita bisa melacaknya di kitab-kitab agama Hindu. Disebutkan bahwa kepercayaan yang ada pada sebagian umat Islam bahwa orang yang telah meninggal jika tidak diadakan selamatan kenduri seperti hari pertama, ketiga, 7, 40 hari, dan seterusnya, maka rohnya akan gentayangan. Ini adalah jelas-jelas berasal dari ajaran agama Hindu. Dalam agama Hindu ada syahadat yang dikenal dengan Pancasrada, yaitu 5 keyakinan. 5 keyakinan itu meliputi percaya kepada Sang Yang Widi, roh leluhur, karma pala, samskara, dan moksa. Dalam keyakinan Hindu, roh leluhur atau orang mati harus dihormati karena bisa menjadi dewa terdekat dari manusia. Kita dapat merujuk ke dalam kitab Weda Simarti halaman 99 nomor 192. Selain itu juga dikenal di dalam Hindu adanya samskara, yaitu merintis atau reinkarnasi. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Simarti halaman 99, 192, 193 yang berbunyi, termasuklah selamatan yang diadakan pada hari pertama, ke-7, 40, 100, dan 1000 dalam buku media Hindu yang berjudul Nilai-Nilai Hindu dalam Budaya Jawa, Serpihan yang Tertinggal, karya Ida Bedande Adi Suripto. Ia mengatakan upacara selamatan untuk memperingati hari kematian orang Jawa hari pertama, 7, 40, 100, dan 1000 hari jelas adalah ajaran Hindu. Telah jelas bagi kita pada awalnya ajaran ini berasal dari agama Hindu. Selanjutnya umat Islam mulai memasukkan ajaran-ajaran Islam dicampur ke dalam ritual ini. Disusunlah rangkaian wirid-wirid dan doa-doa serta pembacaan surah Yasin kepada si mayit dan dipadukan dengan ritual-ritual selamatan kepada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apakah mencampur-campur ajaran seperti ini diperbolehkan? Ya, campur-mencampur ajaran ini tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang kita dahulu, yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Lalu apakah kita lebih memegang perkataan nenek moyang kita daripada apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetap kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk tidak boleh mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama Hindu. Tetapi kita malah ikut perkataan manusia bahwa mencampur adukan agama itu boleh. Apa manusia itu lebih pintar dari Allah? Padahal Allah Ta'ala menyuruh kita dalam berislam secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Tidak setengah Hindu dan juga tidak setengah Islam. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, tradisi-tradisi salah yang membudaya adalah tradisi keliru dan telah membudaya pada masyarakat yang kita sebutkan di atas. Bukan untuk diikuti, akan tetapi untuk dijauhi, bahwa setidaknya ada 2 alasan mereka melakukan tradisi-tradisi tersebut. Yang pertama, mereka berpedoman dengan hadis palsu. Yang kedua, sebahagian dari mereka banyak sekedar ikut-ikutan atau mengekor terhadap tradisi yang berjalan di suatu tempat. Mereka akan mengatakan bahwa ini adalah keyakinan para pendahulu dan nenek moyang mereka. Saudaraku,
Sekalian argumentasi kata orang tua bukanlah jawaban ilmiah dari seorang muslim yang mencari kebenaran. Apalagi masalah ini menyangkut baik buruknya akidah seseorang. Maka permasalahan ini harus didudukkan dengan timbangan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih. Sikap mengekor kepada pendahulu dan nenek moyang dengan tanpa memperdulikan dalil-dalil syar'i merupakan perbuatan yang keliru. Karena sikap tersebut menyerupai orang-orang Quraisy ketika diseru oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab mereka? Silakan Anda baca pada Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 22 dan Asy-Syu'ara ayat 74. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, bukan agama yang engkau bawa. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Quran surah Az-Zukhruf ayat 22. Jawaban seperti ini serupa dengan apa yang dikatakan kaum Nabi Ibrahim ketika mereka diajak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mereka mengatakan, kami dapati bapak-bapak kami berbuat demikian, yakni beribadah kepada berhala. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 74. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.